Pernahkah kamu membayangkan seorang anak kecil dari desa terpencil di Mesir suatu hari nanti akan menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia? Kisah Mohamed Salah adalah bukti bahwa mimpi, kerja keras, dan ketekunan bisa mengubah segalanya. Yuk, simak perjalanan inspiratifnya. Halo, Sobat Olahraga. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang, mari kita mulai petualangan emosional ini. Di sebuah desa kecil bernama Nagrik, yang terletak di wilayah Garbia, Mesir, seorang anak laki-laki bernama Mohamed Salah tumbuh dengan mimpi yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan sederhana yang ia jalani. Nagrik adalah desa yang tenang, jauh dari keramaian kota besar, di mana kehidupan berjalan lambat dan penuh dengan kehangatan keluarga. Di tengah rumah-rumah sederhana dan jalanan berdebu, Salah kecil menghabiskan hari-harinya dengan bermain sepak bola bersama teman-temannya. Lapangan tanah menjadi tempat ia mengasah bakatnya, sementara sepatu usang yang ia kenakan menjadi saksi bisu dari dedikasinya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Salah selalu memiliki keyakinan bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi pemain sepak bola terkenal. Aku akan membawa nama Nagrik ke seluruh dunia, bisiknya suatu malam, sambil menatap langit berbintang. Mimpi itu mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang, tetapi bagi Salah, itu adalah bahan bakar yang membuatnya terus melangkah. Namun, perjalanan menuju mimpi tidak pernah mudah. Salah seringkali menghadapi keraguan dan ejekan dari orang-orang di sekitarnya. "Mohamed, kapan kamu akan berhenti bermimpi hal yang tidak mungkin?" tanya seorang tetangga suatu hari, sambil tertawa kecil. Tetangga itu mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi kata-katanya menusuk hati Salah. Namun, alih-alih menyerah, Salah justru semakin termotivasi. Dengan mata berbinar dan suara penuh keyakinan, ia menjawab, "Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Aku akan membawa nama Nagrik ke seluruh dunia." Jawaban itu bukan sekadar ucapan kosong, melainkan janji yang ia tujukan kepada dirinya sendiri dan desa yang ia cintai. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, kata-kata itu selalu mengingatkannya untuk terus melangkah. Perjalanan Salah untuk mewujudkan mimpinya dimulai dengan langkah kecil. Setiap hari, ia harus menempuh perjalanan panjang dari Nagrik ke kota terdekat hanya untuk berlatih di klub lokal. Jarak yang jauh dan kondisi jalan yang buruk tidak pernah menjadi alasan baginya untuk absen. "Aku harus berlatih lebih keras dari siapapun," katanya kepada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa sebagai anak desa, ia tidak memiliki banyak fasilitas atau kesempatan seperti anak-anak dari kota besar. Namun, justru keterbatasan itu yang membuatnya semakin gigih. "Aku akan membuktikan bahwa anak desa juga bisa sukses," gumamnya dalam hati setiap kali ia merasa lelah. Ketekunan dan dedikasinya mulai menarik perhatian pelatih di klub lokal, yang melihat potensi besar dalam diri anak kecil itu. Pada usia 14 tahun, Salah mendapat kesempatan besar untuk bergabung dengan klub El Mokawaon di Kairo. Ini adalah langkah besar baginya, tetapi juga tantangan yang tidak mudah. Untuk pertama kalinya, ia harus tinggal jauh dari keluarga dan desanya. "Jangan menyerah, Nak," pesan ayahnya sebelum ia pergi. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya, menjadi sumber kekuatan di saat-saat sulit. Tinggal di kota besar sendirian bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak berusia 14 tahun. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, jauh dari kenyamanan rumah dan keluarga. Namun, Salah tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanannya menuju mimpi. "Aku harus kuat," katanya kepada dirinya sendiri setiap kali ia merasa rindu rumah. Di klub baru, Salah seringkali dianggap remeh karena tubuhnya yang kecil dan penampilannya yang sederhana. Beberapa rekan setim bahkan tidak ragu untuk mengejeknya. "Kamu terlalu kecil untuk jadi pemain hebat," ejek seorang rekan setim suatu hari. Ejekan itu mungkin menyakitkan, tetapi Salah tidak membiarkannya mematahkan semangatnya. Dengan senyum kecil dan tatapan penuh keyakinan, ia menjawab, "Besar kecilnya tubuh tidak menentukan besar kecilnya mimpi." Jawaban itu membuat rekan setimnya terdiam, tetapi juga membuat mereka mulai melihat sisi lain dari anak kecil itu.
Salah tidak hanya berbicara, tetapi ia juga membuktikannya di lapangan. Setiap kali ia berlatih, ia memberikan segalanya. Ia berlari lebih cepat, menendang lebih kuat, dan bermain lebih cerdas dari siapapun. Pelatihnya pun mulai memperhatikan. Dia punya sesuatu yang spesial, kata pelatih itu suatu hari, sambil mengamati Salah yang sedang berlatih dengan penuh semangat. Ketekunan Salah mulai membuahkan hasil. Meskipun awalnya dianggap remeh karena posturnya yang kecil, ia berhasil menarik perhatian pelatih dan rekan-rekan setimnya melalui kerja keras dan dedikasinya yang tak kenal lelah. Setiap kali ia melangkah ke lapangan, ia bermain dengan hati dan semangat yang luar biasa. Dia tidak pernah menyerah, kata salah seorang rekan setimnya. Bahkan ketika kami sudah lelah, dia masih terus berlari dan berusaha. Pada usia 18 tahun, Salah akhirnya melakukan debut profesionalnya bersama El Moukawloon. Ini adalah momen yang sangat berarti baginya, karena ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju mimpinya yang lebih besar. Meskipun masih muda, bakatnya sudah terlihat jelas. Ia memiliki kecepatan, kecerdasan, dan teknis yang membuatnya berbeda dari pemain lain. Dia punya sesuatu yang spesial, kata pelatihnya suatu hari. Jika dia terus bekerja keras, suatu hari nanti dia akan menjadi pemain besar. Kata-kata itu menjadi motivasi tambahan bagi Salah untuk terus mengembangkan dirinya. Pada tahun 2012, kesempatan besar datang menghampiri Salah. Ia mendapat tawaran untuk bermain di Eropa dengan bergabung bersama FC Basel, klub ternama di Swiss. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu sejak kecil. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, katanya kepada keluarganya sebelum berangkat. Namun, meninggalkan Mesir dan bermain di Eropa bukanlah hal yang mudah. Ia harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa baru, dan level persaingan yang jauh lebih tinggi. Aku merasa gugup, akunya dalam sebuah wawancara. Tapi aku tahu ini adalah bagian dari perjalananku. Di Basel, Salah mulai menunjukkan potensinya. Ia dengan cepat beradaptasi dengan gaya bermain di Eropa dan mulai mencetak gol-gol penting untuk timnya. Performanya yang konsisten membuat banyak klub besar Eropa mulai meliriknya. Dia seperti berlian yang belum biasa, kata seorang komentator sepak bola. Jika dia terus berkembang, dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Pada tahun 2014, impian Salah untuk bermain di salah satu liga terbaik di dunia akhirnya terwujud. Chelsea, klub Premier League Inggris, memutuskan untuk membelinya dengan harga yang cukup tinggi. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi Salah dan keluarganya. Aku tidak percaya ini terjadi, katanya kepada ayahnya melalui telepon. Aku akan bermain di Premier League. Namun, perjalanannya di Chelsea tidak semulus yang ia harapkan. Meskipun ia bergabung dengan tim yang penuh bintang, kesempatan bermainnya sangat terbatas. Ia seringkali hanya menjadi pemain cadangan dan jarang dimainkan oleh pelatih saat itu, Jose Mourinho. Aku merasa seperti tidak diinginkan di sini, keluhnya kepada temannya suatu hari. Aku tahu aku bisa memberikan lebih banyak, tapi aku tidak diberi kesempatan. Situasi ini membuat Salah merasa frustrasi, tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini hanyalah bagian dari perjalanannya. Setelah melalui masa-masa sulit di Chelsea, Salah memutuskan untuk mencari kesempatan baru. Ia dipinjamkan ke Fiorentina, klub Serie A Italia, pada tahun 2015. Di sana, ia mulai menemukan kembali bentuk terbaiknya. Aku merasa seperti hidup kembali, katanya dalam sebuah wawancara. Fiorentina memberiku kesempatan untuk bermain dan menikmati sepak bola lagi. Performanya yang impresif di Fiorentina membuat AS Roma, klub Serie A lainnya, tertarik untuk meminjamnya pada musim berikutnya. Di Roma, Salah benar-benar bersinar. Ia menjadi salah satu pemain kunci tim dan mencetak gol-gol spektakuler yang membuat fans terpesona. Roma adalah tempat di mana aku bangkit, katanya. Di sini, aku merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaikku. Performanya di Roma tidak hanya membuatnya menjadi idola baru fans Roma, tetapi juga menarik perhatian klub-klub besar Eropa lainnya. Pada tahun 2017, Salah akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Premier League, kali ini dengan bergabung bersama Liverpool.
Ini adalah momen yang sangat berarti baginya. Ini adalah momen terbesar dalam karierku, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Liverpool adalah klub dengan sejarah yang luar biasa, dan aku tidak sabar untuk memberikan yang terbaik bagi tim ini. Bergabung dengan Liverpool bukan hanya sekadar pindah klub, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Salah untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi pemain top di level tertinggi. Di musim pertamanya bersama Liverpool, Salah langsung menunjukkan kelasnya. Ia mencetak gol demi gol, memecahkan rekor, dan menjadi idola baru fans Anfield. Salah adalah fenomena, teriak seorang komentator saat ia mencetak gol spektakuler melawan Tottenham. Performanya yang luar biasa tidak hanya membantu Liverpool bersaing di berbagai kompetisi, tetapi juga membuatnya dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Bergabung dengan Liverpool pada tahun 2017 bukan hanya sekadar pindah klub bagi Mohamed Salah, ini adalah momen di mana ia akhirnya menemukan rumah yang tepat untuk bakatnya. Setelah melalui masa-masa sulit di Chelsea dan perjalanan penuh liku di Italia, Salah tiba di Anfield dengan tekad yang membara. Ini adalah kesempatan terbesar dalam karierku, katanya dalam konferensi pers pertamanya sebagai pemain Liverpool. Aku ingin memberikan segalanya untuk klub ini dan fans yang luar biasa. Musim pertamanya bersama Liverpool langsung menjadi legenda. Salah mencetak gol demi gol dengan konsistensi yang mencengangkan. Ia tidak hanya menjadi top skor tim, tetapi juga memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim Premier League. Fans Liverpool, yang dikenal sebagai The Cop, langsung jatuh cinta padanya. Setiap kali namanya disebut, stadion bergemuruh dengan nyanyian, Mo Salah, running down the wing. Ia bukan hanya pemain, ia adalah simbol harapan dan kebanggaan bagi fans Liverpool. Namun, kesuksesan Salah tidak membuatnya lupa dari mana ia berasal. Meskipun kini ia menjadi bintang dunia, ia tetap rendah hati dan selalu mengingat desa kecil Nagreg di Mesir. Setiap kali ia pulang ke kampung halaman, ia selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan warga desa dan memberikan bantuan. Ini adalah cara aku berterima kasih kepada desaku, katanya dalam sebuah wawancara. Salah membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya untuk warga Nagreg. Dia tidak pernah melupakan akarnya, kata seorang tetangga. Meskipun sekarang dia terkenal, dia tetap anak Nagreg yang sederhana. Sikapnya yang rendah hati dan kepeduliannya terhadap sesama membuatnya tidak hanya dihormati sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai manusia yang berbudi luhur. Pada tahun 2018, Salah membawa Mesir ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Ini adalah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Mesir. Kamu telah membuat kami bangga, kata seorang fans Mesir kepada Salah. Meskipun timnas Mesir tidak berhasil melaju jauh di turnamen tersebut, kehadiran mereka di Piala Dunia sudah menjadi prestasi besar. Salah, yang menjadi kapten tim, mencetak gol penting dalam pertandingan melawan Rusia. Ini adalah momen yang sangat berarti bagiku, katanya setelah pertandingan. Aku ingin membawa kebahagiaan untuk rakyat Mesir. Meskipun akhirnya timnas Mesir tersingkir di fase grup, perjuangan Salah dan timnya telah menginspirasi jutaan anak-anak di Mesir untuk bermimpi besar. Di Liverpool, Salah terus mencetak sejarah. Ia menjadi bagian penting dari tim yang memenangkan Liga Champions pada tahun 2019. Dalam final melawan Tottenham Hotspur, Salah mencetak gol penalti di menit awal yang menjadi fondasi kemenangan Liverpool. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujarnya dengan senyum lebar setelah pertandingan. Kemenangan di Liga Champions itu adalah yang pertama bagi Liverpool sejak 2005, dan Salah menjadi salah satu pahlawan di balik kesuksesan tersebut. Musim berikutnya, ia membantu Liverpool memenangkan Premier League untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Kami telah menunggu momen ini begitu lama, katanya. Ini untuk fans, untuk kota Liverpool, dan untuk semua orang yang percaya pada kami. Prestasi-prestasi ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, perjalanan Salah tidak selalu mulus. Pada final Liga Champions 2018, ia mengalami cedera serius setelah duel dengan Sergio Ramos dari Real Madrid.
Cedera bahu itu memaksanya keluar lapangan lebih awal, dan Liverpool akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut. Aku merasa hancur, akunya setelah pertandingan. Tapi aku tahu aku harus bangkit. Cedera itu sempat mengancam partisipasinya di Piala Dunia 2018, tetapi Salah bertekad untuk pulih secepat mungkin. Aku tidak akan menyerah. Aku akan kembali lebih kuat, katanya dengan tekad bulat. Proses pemulihannya tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari keluarga, tim medis, dan fans, ia berhasil kembali ke lapangan dengan performa yang bahkan lebih baik. Cedera itu tidak mematahkan semangatnya, melainkan membuatnya semakin tangguh. Setelah pulih dari cedera bahu yang mengancam karirnya, Mohamed Salah kembali ke lapangan dengan semangat yang lebih membara. Ia tidak hanya membuktikan bahwa ia bisa kembali bermain di level tertinggi, tetapi juga menunjukkan bahwa ia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan cedera menghentikanku, katanya dalam sebuah wawancara. Aku punya mimpi yang harus aku kejar, dan aku tidak akan menyerah. Musim berikutnya, Salah kembali mencetak gol-gol penting untuk Liverpool, membantu timnya bersaing di berbagai kompetisi. Performanya yang konsisten membuatnya dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Dia adalah contoh nyata dari ketangguhan dan dedikasi, kata Jurgen Klopp, pelatih Liverpool. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki mental yang kuat. Ketangguhan Salah tidak hanya menginspirasi rekan-rekan setimnya, tetapi juga jutaan fans di seluruh dunia. Selain menjadi pemain sepak bola yang sukses, Salah juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan peduli terhadap sesama. Ia sering menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk amal dan kegiatan sosial. Aku hanya ingin membantu mereka yang membutuhkan, katanya. Salah membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya di desa kelahirannya, Nagreg. Dia tidak pernah melupakan akarnya, kata seorang warga Nagreg. Meskipun sekarang dia terkenal, dia tetap anak desa yang sederhana dan peduli. Kepeduliannya terhadap sesama membuatnya tidak hanya dihormati sebagai pemain sepak bola, tetapi juga sebagai manusia yang berbudi luhur. Aku percaya bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk membantu orang lain, ujarnya. Sikapnya yang rendah hati dan kepeduliannya terhadap sesama menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar lapangan hijau. Pada tahun 2021, Salah dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Penghargaan ini adalah bukti dari kerja keras, dedikasi, dan konsistensinya selama bertahun-tahun. Ini adalah penghargaan untuk semua kerja keras dan pengorbananku, ujarnya saat menerima trofi. Tapi ini juga untuk keluarga, pelatih, rekan setim, dan fans yang selalu mendukungku. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Namun, bagi Salah, ini bukanlah akhir perjalanan. Aku masih punya banyak mimpi yang ingin aku wujudkan, katanya. Aku akan terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Sikapnya yang tidak pernah puas dan selalu ingin berkembang menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda di seluruh dunia. Kisah Mohamed Salah adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan jika kita tidak pernah menyerah. Dari desa kecil di Mesir hingga menjadi bintang dunia, perjalanannya penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, dengan tekad, kerja keras, dan keyakinan, ia berhasil mengatasi semua itu. Jangan pernah biarkan siapapun meragukan mimpimu, pesannya kepada anak-anak di seluruh dunia. Jika kamu punya mimpi, kejarlah dengan sepenuh hati. Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi. Pesan ini tidak hanya ditujukan untuk pemain sepak bola, tetapi untuk siapapun yang memiliki mimpi besar. Kisah Salah mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad dan dedikasi. Sekarang, Mohamed Salah tidak hanya menjadi pahlawan bagi Liverpool, tetapi juga bagi seluruh rakyat Mesir dan dunia. Ia adalah inspirasi bagi siapapun yang memiliki mimpi besar. Teruslah bermimpi, dan jangan pernah berhenti berusaha, katanya dengan penuh keyakinan. Setiap kali ia melangkah ke lapangan, ia membawa harapan dan kebanggaan bagi jutaan orang. Dari desa kecil di Mesir hingga menjadi Raja Anfield, perjalanan Salah adalah bukti bahwa mimpi, kerja keras, dan ketekunan bisa mengubah segalanya.
Aku masih punya banyak yang ingin aku capai, katanya. Ini bukanlah akhir, ini hanya awal dari perjalanan yang lebih besar. Dengan semangat dan tekad yang tak pernah padam, Mohamed Salah terus menulis sejarah, menginspirasi generasi demi generasi untuk bermimpi besar dan pantang menyerah. Nah, sobat olahraga, itulah kisah inspiratif Mohamed Salah. Semoga cerita ini bisa memotivasi kamu untuk terus mengejar mimpi, apapun rintangannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.